Kita akan pantau bagaimana situasi ruas lalu lintas di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat yang masih terpantau terdapat genangan air. Lebih lengkap, kita akan tanya jurnalis Kompas TV, ada Eril Wiranata dan juru kamera Jenivan Prapta. Eril, kalau genangan untuk banjir kan sudah mulai surut. Dan ini juga akhirnya memecah kepadatan ya, artinya tidak ada lagi penumpukan yang sangat berarti dibandingkan dengan siang dan sore tadi, Eril. Sekitar 30 cm dan mungkin dapat tunjukkan bagaimana situasi saat ini untuk di Jalan Daan Mogot yang berada di Jakarta Barat ini hujan kembali mengguyur, Audrey. Yang dimana memang sebelumnya sempat tidak terjadi hujan dan sempat surut untuk ketinggian air diperkirakan turun menjadi 20 cm. Kini akibat hujan yang cukup deras, air ini meningkat kembali, Audrey, untuk di jalur yang berada di Jalan Raya Daan Mogot ini, tepatnya di depan halte Pulau Nangka ini, untuk ketinggian air mulai meningkat kembali, yang dimana untuk ketinggian air ini lebih condong pada sisi bagian kiri, yang dimana air lebih tinggi dibandingkan sisi bagian kanan. Untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ini mereka memilih untuk mengambil jalur pada sisi bagian kanan karena memang untuk melintasi agar dari kendaraan mereka tidak terjadi mogok. Yang dimana memang sempat pada beberapa menit lalu untuk kendaraan roda 2 banyak yang harus terpaksa didorong akibat kendaraan mereka ini mogok karena air yang memasuki dari bagian-bagian motor. Dan selain itu juga di Daan Mogot ini tidak hanya terjadi pada satu titik saja, Audrey, yang terjadi di depan Pulau Nangka, halte Pulau Nangka, melainkan juga ada beberapa titik lainnya yang terjadi genangan air. Yang dimana ini menyebabkan mengganggu aktivitas dari pengendara yang menggunakan jalur, baik dari arah Grogol menuju ke arah Tangerang, kemudian juga yang dimana ini merupakan akses bisa menggunakan ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Dan selain itu juga ini tepat pada saat waktu pulang kerja yang dimana ini dikhawatirkan terjadi kepadatan. Memang jika melihat pada pagi hari hingga sore hari ini kepadatan terjadi menyentuh hingga ke arah Tangerang, tepatnya dari perempatan lampu merah. Namun memang jika dilihat pada sore hari ini hujan kembali mengguyur dan dikhawatirkan ini akan terjadi kepadatan kembali karena tepat saat waktu pulang kerja. Selain itu juga dari polisi kemudian juga dari TNI ini ditugaskan untuk mengurai dari kepadatan yang ada dan mengarahkan dari pengendara yang ingin menggunakan jalur Daan Mogot ini untuk menggunakan jalur sisi bagian kanan atau jalur busway yang dimana agar mereka lebih bisa melintasi karena dikhawatirkan motor mereka menjadi mogok dan ini menjadi hambatan. Dan selain itu juga bahwa dari dinas tempat pun ini sudah menitikan beberapa pompa air untuk mengurai ataupun mengurangi dari debit air yang berada di Jalan Daan Mogot ini. Dan kita harapkan ke depannya ini agar segera surut agar tidak menjadi mengganggu dari aktivitas pengendara. Audrey. Eril, kalau saya lihat tadi ada 1 atau 2 pengendara sepeda motor yang memutar balik tapi dengan lawan arah ya. Artinya dengan bukan dari muter balik ke arah sebaliknya tetapi langsung memutar dengan cara yang dari jalur yang dari Tangerang menuju ke Jakarta begitu. Nah pertanyaannya kenapa ini hal ini terjadi? Ya Audrey, memang jika dilihat banyaknya dari pengendara motor yang untuk mencoba memutar arah ataupun berlawan arah di daerah Jalan Daan Mogot ini karena memang tidak hanya terjadi pada satu titik saja, Audrey, melainkan tepat di depan saya juga terjadi ini ada banjir yang dimana sehingga untuk mereka yang melalui dari jalur tersebut juga terhambat dari banjir. Akibatnya ini mereka dikhawatirkan terjadinya kendaraan mereka yang mogok atau berhenti, yang dimana mereka terpaksa harus mengambil jalur yang berada ini merupakan berlawan arah yang dimana juga dikhawatirkan ini menjadi hambatan bagi jalur yang dari arah Tangerang menuju ke arah Jakarta karena memang kepadatan ini terjadi menjelang dari jam pulang kerja, Audrey, yang dimana dari polisi juga sudah disiapkan di beberapa titik tentu saja untuk mengatur karena ini dikhawatirkan, Audrey, dari langkah yang diambil ini karena banjir akibat yang terjadi pada beberapa titik tersebut yang mengganggu dari aktivitas masyarakat. Dan kita harapkan ke depannya ini agar banjir yang berada di Jalan Daan Mogot ini segera surut, yang dimana memang sudah disiapkan beberapa pompa air tentu saja ini untuk membuang air yang berada di jalan ini kepada sisi kanan kali. Audrey. Ya, singkat Eril, kalau kita lihat banjir yang selalu terjadi di kawasan Daan Mogot kan ini selalu yang berada di sisi Anda melaporkan ya. Dari Tangerang menuju ke Jakarta. Dari arah sebaliknya ini nampaknya tidak terlalu banjir dan kendaraan pun dapat melintas, tidak terjadi kemacetan. Kenapa? Apakah di tempat Anda melaporkan ini kondisi permukaannya lebih rendah daripada arah sebaliknya?
Ya Audrey, memang informasi yang kami dapatkan bahwa drainase yang berada di Jalan Daan Mogot ini tidak bekerja dengan optimal, sehingga ini akibat hujan yang cukup deras mengguyur sejak pagi hari ini. Luapan air yang berada di drainase tersebut memasuki dari area-area jalur yang berada di Jalan Raya Daan Mogot ini. Sehingga memang jika dilihat untuk jalan ini lebih tinggi pada sisi bagian kiri yang dimana dekat dengan drainase untuk memasuki air. Untuk bagian kanan ini masih bisa dapat dilintasi. Audrey. Terima kasih untuk laporannya jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Jenifan Prapta. Saudara, banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Jakarta dan diprediksi curah hujan masih tinggi hingga beberapa hari ke depan. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun berencana akan memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh serta work from home hingga 1 Februari 2026. Banjir dengan ketinggian 60 cm di Jalan Ledjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, membuat sejumlah pekerja terpaksa menumpang truk petugas Satpol PP demi bisa tiba di kantor saat akses jalan terputus akibat banjir. Truk petugas digunakan untuk menerobos banjir. Mbak, jalan menuju kantornya pakai apa, Mbak? Pakai busway. Pakai busway. Tadi pas banjir, Mbak lewatin aja banjir jalan kaki apa gimana, Mbak? Tadi sih arah sana lancar ya, cuma di sini aja sih. Pas di sini, berarti buat masuknya terpaksa jalan kaki ya, Mbak? Tingginya banjir di wilayah ini membuat arus lalu lintas di jalur lambat sempat tidak bisa dilalui. Dan untuk mempercepat penanganan banjir, pemerintah menggerahkan 11 truk tangki Dinas Pertamanan untuk menyedot banjir di wilayah Cempaka Putih. Di Cengkareng, Jakarta Barat, 3 lansia dalam kondisi sakit dan kedinginan harus dievakuasi petugas Linmas Kelurahan Kedaung Kaliangke dan kepolisian dari Polsek Cengkareng. Proses evakuasi dilakukan menggunakan perahu karena ketinggian banjir yang merendam ratusan rumah di lokasi ini mencapai 50 hingga 80 cm. Dan tercatat, ada 25 keluarga yang mengungsi di masjid. Bantuan berupa makanan juga sudah disalurkan ke sejumlah korban banjir. Mengevakuasi 3 lansia, yang satu dibawa ke Rumah Sakit Duta Indah, yang satunya dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras, dan yang satunya diungsikan karena dia mau berobatin di rumah saja. Jadi proses evakuasi pakai apa, Bu? Pakai perahu kita, pakai perahu dari Kelurahan Kedaung Kaliangke. Yang terdampak 3 RT dari 1 RW 05 Kedaung Kaliangke. Dapurnya memilih. Dan untuk mengurangi risiko banjir dan dampak lanjutan akibat cuaca ekstrim yang masih berlangsung, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh dan work from home hingga 1 Februari 2026. Kemungkinan besar bahwa curah hujan itu masih tinggi sampai dengan tanggal 1 Februari. Maka dengan demikian saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun orang mau work from home itu sampai dengan 1 Februari. Kebijakan ini diambil menyusul tingginya curah hujan dan banjir yang masih diprediksi terjadi di wilayah Jakarta hingga beberapa hari ke depan. Tim Liputan Kompas TV. Imbas dari hujan yang mengguyur Jakarta menyebabkan banyak jalan berlubang. Gubernur Pramono Anung telah memerintahkan Dinas Bina Marga menambal jalan berlubang. Pramono mengaku menambal jalan merupakan solusi jangka pendek. Perbaikan secara permanen nantinya akan dilaksanakan dengan cara mengeruk dan mengolah ulang kondisi jalan berlubang. Namun perbaikan permanen akan dilakukan setelah kondisi cuaca memungkinkan. Pemprov DKI segera melakukan pemetaan dan titik-titik rawan serta strategi percepatan perbaikan jalan setelah musim hujan berakhir. Memerintahkan kepada Dinas Bina Marga untuk beberapa jalan berlubang ditambal tetapi memang ini bersifat jangka pendek sementara. Kalau mau permanen ya harus dilakukan dikeruk di ini dan sebagainya. Dan kebetulan nanti hari ini kita rapat khusus tentang penambalan jalan yang ada di Jakarta. Tetapi saya memang beberapa hari ini saya sudah izinkan. Sebab kalau tidak korbannya akan menjadi lebih banyak, termasuk di beberapa tempat ya. Banjir juga merendam jalur utama arteri Karawang dari Cikampek menuju arah Jakarta. Ketinggian air mencapai 60 cm menyebabkan kemacetan panjang. Kemacetan panjang akibat dari banjir yang merendam jalan utama arteri Karawang dari Cikampek menuju Jakarta sudah berlangsung 3 hari.
Sejumlah upaya dilakukan untuk bisa memperlancar air mengalir seperti membongkar trotoar, namun tidak berdampak banyak terhadap surutnya air. Hasil asesmen yang dilakukan oleh Satgas BPBD Kecamatan Klari bersama Muspika, banjir tak kunjung surut disebabkan penyempitan gorong-gorong. Rencananya BPBD akan melakukan upaya pengerukan saluran atau normalisasi saluran air. Ini karena ada gorong-gorong yang melintas, yang penyempitan itu di bawah jalan raya nasional ini, Pak. Yang seharusnya lebar cuma hanya kurang lebih 1 meter ya, Dan? Iya, kurang lebih 1 meter. Ini perlu istilahnya diperbesar lah ininya gorong-gorongnya, Pak. Ya minimal berapa ya, 2 meter atau 1,5 meter gitu. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Lubang raksasa di Aceh Tengah meluas. Pemerintah Aceh tengah meminta bantuan pemerintah pusat.